Halo Virgo, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama adalah untuk karir, bisnis, dan juga peruntungan untuk Virgo. Kartu yang keluar adalah The Fool. Kadang kita perlu leap of faith ya, loncat dari jurang untuk dapetin bintang ini dengan risiko untuk terjun ke jurang, karena ya bisa jadi udah mentok gitu ya, ngerasa bahwa kalau di tempat yang tanda kutip nyaman ini sekarang nggak akan kemana-mana gitu, terlalu nyaman malah bikin nggak berkembang. Mungkin kamu ada di tahap yang seperti itu. Menurut saya pribadi sih nggak ada yang salah ya dengan kenyamanan, tapi manusia biasanya kan suka segala suatu hal yang menantang, makanya kita suka main game gitu. Abis ini apa lagi nih, abis ini apa lagi nih gitu. Karena itu kartu The Fool ini ibaratnya ngingetin bahwa kalau kamu pengen dapet hasil yang beda, ya upayakanlah suatu hal yang beda gitu. Bahkan kalaupun harus ngambil risiko, tetap harus bisa menanggung konsekuensinya ataupun tanggung jawabnya. Meraih bintang yang ada di langit gitu, gak cuman butuh modal nekat ataupun keberanian ninggalin zona nyaman gitu ya, tapi juga harus sadar bahwa konsekuensi yang harus ditanggungnya apa. Harus ada perhitungan lah, nanti landingnya di mana gitu. Intinya kartu The Fool ini tentang berani melakukan hal-hal yang kemarin belum pernah dilakukan, ataupun mencoba hal-hal baru, bisa jadi untuk skill baru gitu ya, nambahin kompetensi baru biar besok-besok kalau misalnya mau ngelamar kerjaan udah punya di CV, wah sudah bisa melakukan ini nih, udah bisa Photoshop, bisa fotografi gitu ya, bisa accounting gitu ya, udah punya sertifikatnya pula, atau ada tambahan bahasa gitu. Karena kartu The Fool ini adalah tentang melakukan hal-hal yang mungkin dianggap berisiko, tapi kita yakin bintangnya, hal yang baiknya itu layak untuk kita kejar. Lalu untuk percintaannya Virgo, kartu yang keluar adalah Hierophant. Orang yang sedang memegang kitab Torah atau Taurat, kartunya malah muter. Lalu satu tangannya ada di telinga. Kita kadang terlalu keras kepala dan hanya ingin melihat apa yang ingin kita lihat, dan hanya ingin mendengar apa yang ingin kita dengar. Tapi kita lupa bahwa semesta ini nggak berputar di kita doang loh. Orang lain juga punya semestanya sendiri gitu. Karena itu sadarlah bahwa tiap orang punya egonya. Kamu punya ego, dia juga punya ego, lingkungannya punya ego, lingkunganmu pun punya ego gitu. Nggak ada yang salah dengan hal itu. Karena itu jangan memaksakan keinginanmu sendiri, sudut pandangmu sendiri, walaupun kamu yakin itu yang paling baik gitu ya. Relasi itu penting karena kita bisa belajar langsung dari pasangan orang yang paling dekat dengan kita gitu ya. Relasi itu penting karena dengan kita berkaca sama pasangan, oh kalau saya kasar nih, ngebentak dia nih, dia bakal ngebentak balik misalnya. Atau kalau saya kasar sama dia nih, ngebentak dia akan menjauh misalnya. Itu kan kita bisa ngaca, oh tandanya kalau sama dia saya nggak boleh kasar ya, aduh saya kok jahat sih kasar sama dia. Kita bisa berubah gitu. Ada aksi, ada reaksi, ada mirror, ada kaca gitu ya. Karena itu kartu Hierophant ini bilang bahwa berhati-hati dengan merasa terlalu yakin sama diri sendiri, padahal bisa jadi kita sedang denial dengan situasi yang sedang kita hadapi. Tangan di telinga itu untuk mendengarkan, benar-benar mendengarkan, bukan mendengarkan untuk menghakimi, bukan mendengarkan untuk sekadar menjawab. Oke, lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Virgo. Kartu yang keluar adalah The Magician. Ketika kartu The Magician keluar, ini menunjukkan nasihat yang diberikan adalah kadang kita nggak percaya bahwa kita berhak ataupun layak dapetin hal-hal yang indah, hal-hal yang bagus. Bahkan kalau udah datang tuh, kita akan bilang it's too good to be true. Masa sih gitu, saya layak dapetin ini gitu. Ibaratnya kayak nunggu kapan sih kebahagiaan ini berakhir gitu. Bukannya bersyukur dapat satu hal yang bagus, bersyukur katanya akan ditambahkan, amin gitu ya. Tapi kita malah khawatir gitu, ini kapan kelarnya ya, kapan gue gak bahagianya ya. Itu kan kayak mendoakan hal-hal yang gak bagus buat diri sendiri. Nah, jadi kartu nasihatnya adalah
untuk percaya bahwa dirimu itu layak dapetin hal yang paling baik, paling bagus, paling indah sesuai dengan harapan kamu, bahkan mungkin lebih gitu. Karena The Magician, seorang pesulap, bisa bikin apapun jadi kenyataan dengan strong will ataupun keinginan yang kuat gitu. Begitu kamu percaya suatu hal itu bisa terjadi, maka dia akan terjadi gitu. Masalahnya banyak manusia yang pengen bahagia gitu, tapi nggak tahu definitely gitu, nggak tahu apa yang sebenarnya yang bisa bikin bahagia. Apakah bahagianya dengan cara bisa ngasih buat orang tuanya, ataukah bahagianya dengan cara dia bisa tenang, tentram hidupnya, dan langkah-langkah apa yang diharuskan gitu. Karena itu kata nasihatnya adalah sadar dulu bahwa kamu layak untuk mendapatkan apapun itu gitu, dan kemudian tahu juga itunya itu apa gitu. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan yang terbaik saja untukmu, semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara di klik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.